Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PBK, merangkai ide, merajut karya untuk madrasah tercinta. Apa kabar sahabat PBK? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas kita dimanapun tugas fungsi kita berada. Baik sahabat PBK, kali ini pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 kita bisa duduk bersama ya, hadir dalam kegiatan sosialisasi KBC dan KMA 1503 tahun 2025. Dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa saling diskusi kreativitas kita yang pada saat ini dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi tersebut ya. Mungkin awal ini kita minta pendapat dari Bu Eki selaku pengawas madrasah, yang mana juga kita dalam kegiatan sosialisasi ini bukan 1-2 pembina saja atau pendamping saja, tetapi ada 3 pendamping ya, saya sendiri, Bu Eki dan Bu Suryani. Nah, kami juga membawa madrasah-madrasah binaan untuk sama-sama saling berdiskusi bagaimana sih sebenarnya KBC, PM dan 1503 dalam implementasi pembelajaran di madrasah sahabat PBK. Nah, itu kira-kira kreativitas kami untuk hari ini. Kita berlima ya, nanti kita mungkin bisa saling berdiskusi terkait dengan implementasi kurikulum kita ya, bunda-bunda ya. Mungkin nanti kita bisa perkenalan diri dulu, kita dari madrasah ataupun dari pengawas mana gitu. Mungkin dari pertama Bu Eki terlebih dahulu. Silakan Bu Eki. Baik, sahabat PBK. Iya benar PBK. Semuanya, alhamdulillah hari Jumat ini kita bersama dalam sosialisasi kurikulum berbasis cinta dan KMA 1503 yang alhamdulillah kita menghadirkan madrasah-madrasah binaan untuk ikut partisipasi dalam kegiatan tersebut. Adapun kurikulum berbasis cinta ini adalah kebijakan dari Kementerian Agama bahwa perlu percepatan dalam memahami kurikulum berbasis cinta dan KMA 1503 karena harus diimplementasikan di dalam semester genap ini. Ya. Terima kasih Bu Eki yang tadi sudah menjabarkan ya atau memaparkan diskusi kita terkait dengan pelaksanaan sosialisasi. Karena apa? Karena itu merupakan wujud kebijakan dari kementerian kita Bapak Ibu sekalian ya, dan harus kita tindak lanjuti sehingga untuk tahun ataupun semester genap ini kita sudah mulai melaksanakan kurikulum berbasis cinta yang Bagi sampaikan tadi. Nah baik bunda-bunda, kita dengar sekilas tentang pelaksanaan kita sosialisasi. Mungkin sosialisasi tadi keadaan dan bagaimana itu di antara teman-teman kita yang hadir mungkin lebih kurang ada 40-an ya Bu Eki ya. Lebih kurang 40-an ya dari 3 madrasah kita. Mungkin Bu Yani, Bu Suryani selaku pengawas pendamping bisa memberikan suatu gambaran tadi ya tentang pelaksanaan. Nah, silakan Bu Yani. Oke, baik, terima kasih kepada untuk sahabat PBK semuanya. Alhamdulillah hari ini sosialisasi kita tentang regulasi KMK 1503 yang intinya itu resmi untuk kami di sekolah madrasah untuk menerapkan KBC dan PM. Seperti kita ketahui KBC dan PM itu bukan sebuah kurikulum ya, itu sebuah pendekatan. Kurikulum kita tetap kurikulum mereka. Nah hasil hari ini yang saya lihat sendiri, saya mengikuti dari awal sampai akhir, antusias dari guru binaan kita luar biasa karena ini baru. Mereka pun menunjukkan keinginan belajar yang luar biasa. Insya Allah bersama-sama pengawas yang luar biasa ya. Materinya yang luar biasa. Mudah-mudahan amanat daripada Bapak Menteri kita, Bapak Profesor Nasaruddin Umar, bisa kita implementasi madrasah kita sehingga nanti anak peserta didik kita ini menjadi peserta didik yang sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Terima kasih Bu Yani atas bincang kreativitasnya, melihat tadi secara langsung antusias guru ya untuk bisa mengikuti kegiatan yang kita kaja dari pengawas madrasah bersinergi
Madrasah berprestasi. Dari temanya luar biasa sehingga membuat kita juga insya Allah lebih terbuka lagi cakrawala kita untuk terus mencari informasi-informasi terbaru ya Bu Yani dan Bu Eki ya. Iya. Baik sahabat PBK dimanapun berada, tadi beberapa bulan ataupun penyampaian yang di ibu-ibu pengawas ya. Tadi ada beberapa kategori yang bagaimana rujukan ataupun regulasi yang alhamdulillah hari ini kita duduk bersama untuk membuka secara regulasi untuk kita pahami sebagai panduan kita di madrasah kita gitu. Nah, sekarang kita balik lagi kepada guru-guru kita ya. Nah, silakan nanti perkenalan diri dulu baik dari Ibu dan Bunda juga ya, saling inilah ya, saling memperkenalkan sehingga kita tahu oh ini dari madrasah ini dari madrasah A, B dan C gitu. Oke ya Bun ya. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bun. Perkenalkan sahabat PBK, kami dari guru dari Min 1 Kota Pekanbaru. Saya Rahma. Saya Nur Azila. Di sini mungkin terima kasih atas kesempatannya. Mungkin selama mengikuti workshop tadi, kami banyak menerima ilmu yang telah disampaikan oleh Bunda Tim ya? tim. Yang salah satunya yaitu bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta itu ke dalam perangkat pembelajaran, kemudian bagaimana Dalam pembelajarannya itu iya, ya? di dalam pembelajarannya, terutama iya, terutama kan bagaimana kita bisa menyusun rencana pembelajaran sehingga bisa diterapkan di dalam pembelajarannya itu sendiri. Nah, itu sehingga dengan adanya ilmu ini, jadi nanti kami bisa memberikan ilmu yang telah kami dapatkan ini kepada guru-guru yang ada di sekolah kami sendiri. Diseminasi lah ya. Iya, seperti itu mungkin. Saling memberi kita Iya, ya, saling ya. memberi. Kami mendapatkan dari ibu, nanti yang kami dapatkan akan kami tularkan kepada guru-guru yang lain. Iya, Gitu. Mungkin seperti itu. Insyaallah. Baik, menurut Bu apa tadi ya? Aziz. Abu Aziz Iya. gimana? Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan juga kepada Ibu pemateri, Ibu pengawas pendamping yang sudah memberikan kesempatan untuk kami dari beberapa madrasah yang terkumpul di sini untuk menerima materi. Ada MI, MTS, Ada ada MI, ada MTS, ada MA. Itu bersama-sama di sini menerima materi tentang KBC, PM ya Bu ya, kemudian KMA 1503 yang mana mulai diberlakukannya di semester ke-6 sekarang. Jadi yang dituntut di sini yang saya terima tentu materi-materi itu sedikit banyaknya sudah kita terima juga sebelumnya, tapi yang terpenting adalah bagaimana materi itu tidak hanya muncul di rancangan pembelajaran kita, tetapi bagaimana memunculkan dalam proses pembelajaran. sehingga anak bisa aplikasi Mengaplikasikannya, benar-benar mengaplikasikan Sampai ke rumah dong. Iya. Kan? Jadi KBC itu lahirnya bukan hanya sampai di madrasah, tapi bagaimana implementasi sampai di rumah tangga. Iya, benar. Bagaimana tindakan orang tua terhadap anak, ya Iya. kan? Anak juga berlaku kepada orang tua, termasuk lingkungan tetangga Iya. benar gitu. Jadi ini kurikulum yang betul-betul membawa kita suatu perubahan yang sangat luar biasa. Artinya adalah bagaimana kita memanage sendiri lah mungkin seperti itu ya. Yang selama ini kita mungkin ya betul kata baik kita tadi, kadang kita di mobil gitu ya, buang sampahnya sembarangan aja. Kadang-kadang buka kaca sekitar tuh buang sampah gitu. Padahal karena kita gregetkan juga melihat ya tahu-taunya itu seorang pendidik membuang sampah sembarangan, makan di mobil itu yang ternyata yang perlu diimplementasikan itu masalah cinta itu lebih banyak ke orang tuanya yang perlu diparenting karena anak-anak kita sudah tertanam di sekolah, ternyata di orang tua di rumah tidak. Nah, itu susah. tidak dipraktekkan sama orang tua. Itu perlu lagi yang harus PR kita bersama mungkin parenting orang tua biar menjadi kolaborasi sehingga- guru dengan orang tua juga. sehingga muncullah iklim madrasah kita yang penuh dengan kondusif ya. cinta. Dan cinta. sama manusia, sama diri Iya. dan sama lingkungan. Lingkungan. Iya, Ya betul. benar Mem. Terus mungkin apa iya. kita ketua disampaikan aja sama ketua KSKK kita pertanyaannya Iya. mungkin hasil KBC ini mungkin nggak kita terima hari ini minggu ini Betul. mungkin Iya, depan iya, mungkin iya. tahun satunya lagi. Jadi kita sebagai pendidik sebagai tonggak utama untuk membentuk karakter-karakter anak kita. Iya betul, setuju. Karakter yang disiplin, karakter yang
mampu tidak membiasakan yang tidak baik. Contoh-contoh tadi kita saling memberi kan ya, buang sampah, menggunakan toilet, meminjam, mengambil barang yang tidak punya kita, itu salah satu mungkin di dasar kita seperti ini kan MI ya. Dasar itu yang harus kita Pondasinya Ada pesan juga lagi oleh Profesornya, kita menjadikan merasa itu sebagai sekolah ramah bagi anak, sehingga tidak ada ruang pembulian, masih menuntut sama sekali untuk anak kita. Mudah-mudahan madrasah tidak muncul yang bully itu seperti sekarang ini. Guru-gurunya penuh dengan penuh kasih sayang. Anak-anak dengan cinta, temannya juga penuh kasih sayang gitu. Sahabat PBK, alhamdulillah kegiatan sosialisasi KBC, PM dan KMA 1503 tadi sudah berjalan dengan maksimal. Artinya pada tahap-tahap ataupun fase-fase dasarnya itu kita dapat. Nah, inilah mungkin perjuangan kita selaku pengawas pendidikan madrasah, guru-guru, juga selaku tenaga pendidik untuk bisa mendiseminasikan lagi kepada kawan-kawan sahabat di madrasah masing-masing sehingga nanti lahirlah harapan-harapan itu wujudnya dalam bentuk bukti fisiknya nanti gitu ya. Nah, untuk kita Bapak Ibu pengawas khususnya ya, karena rujukan ataupun kebijakan dari surat atau edaran bahwasannya untuk KMA 1503 tahun 2025 ini setelah kita mensosialisasi itu berawal dari surat edaran yang kita terima, itu nanti kita mensosialisasikan kepada madrasah binaan kita. Nah, setelah kita mensosialisasi, kita lihat, kita pantau, tetap kita iringi kegiatan-kegiatan di sekolah ataupun mendampingi Bu Suryani ya. Dan setelah itu nanti baru kita adakan pelaksanaannya. Mungkin itu masuk ke pelaksanaan ya, pelaksanaan kita lihat sejauh mana pelaksanaan di madrasah kita setelah beberapa fase itu kita lalui. Terakhir kita ambil kata evaluasi. Nah, di evaluasi inilah kita bisa merangkum, menyimpulkan apa yang harus kita tindak lanjuti ke depannya. Apakah di ranah mana posisi-posisinya, nah itu yang harus kita duduk bersama, kita benahi, kita mencari solusi dan tindak lanjutnya. Kalau kita tidak bisa menindaklanjuti, kita banyak forum untuk kita bisa berkumpul duduk bersama. Di Kementerian Agama terima kasih untuk saling membantu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian yang sahabat PBK di luar sana dan ibu-ibu yang sangat luar biasa profesional pada bidang-bidangnya yang sudah duduk sama, yang memberikan andil sumbangsih pendapat dan perannya kita di tengah-tengah kegiatan ini ya. Semoga apapun yang Bapak Ibu, yang ibu-ibu lakukan ini menjadikan pahala yang Allah berikan untuk kita semua. Tidak untuk diri kita sendiri tapi untuk keluarga dan masyarakat dimanapun kita bekerja. Amin. Sahabat PBK, terima kasih terus tonton kami melalui channel kami ya, PBK Neni Bunga. Lihat terus perkembangan kreativitas yang ada di madrasah khususnya Kota Pekanbaru. Salam PBK merangkai ide merajut karya untuk madrasah tercinta. Ya, lanjut. Oke. Terima kasih, Bun. Yaitu pertama keimanan dan ketakwaan. Betul. Ya, yang kedua kewarganegaraan atau warga negara. Yang ketiga berpikir kritis. Yes. Yang keempat kreativitas. Yang kelima kolaborasi. Yang keenam kemandirian. Yang ketujuh kesehatan. Boleh. Yang kedelapan komunikasi. Oke. Terima kasih sekalian. Oke.